Selamat siang teman-teman. Siang, 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 Kak Kak. Sabrin. Gimana kabarnya siang ini? Aman? aman. Alhamdulillah Aman. kabar baik. Oke, mantap. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi siang hari ini dengan tema implementasi nilai kompeten dan harmonis dalam pelayanan publik. Kita akan menyusun tabel analisa substansi yang mengaitkan kegiatan pelayanan dengan nilai ASN berakhlak serta asca cita OTR BPN 2025 sampai 2029. Sebagai pembuka, mari kita refleksikan kasus kantor pertanahan Kota Parepare yang baru-baru ini dinilai oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam penilaian opini maladministrasi pelayanan publik tahun 2025. Bisa bantu share screen, Mbak? Oke, sudah. Itu untuk Mbak Kartini, kira-kira gimana itu, Mbak? Baik, Gator. Ombudsman RI melakukan penilaian pada kantor pertanahan Parepare untuk memastikan tidak ada maladministrasi dalam pelayanan publik. Penilaian ini mencakup aspek input, proses, output, dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Hasil kunjungan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi petugas dan hubungan dengan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan layanan publik yang adil dan profesional. Hal ini sejalan dengan semangat Astacita ATRBPN, khususnya cita ketiga dan kedua yaitu pemberdayaan SDM yang profesional serta pelayanan publik yang cepat dan transparan. Oke, makasih Mbak Kartini. Selanjutnya dari Mbak Maria, kira-kira gimana, Mbak? Oke, terima kasih Kak Sabrin. Menurut saya pendapat Kak Kartini itu tepat sekali ya. Untuk memastikan nilai-nilai itu terimplementasi, kita menggunakan tabel analisa substansi, di mana tabel itu memuat kegiatan, tahapan kegiatan, output, keterkaitan pada nilai kompeten dan harmonis, kontribusi terhadap visi misi organisasi, atau Astacita ATR-BPN, dan juga penguatan nilai dasar ASN berakhlak. Dengan tabel ini, setiap unit kerja bisa memastikan kegiatan mereka dengan arah strategis kementerian. Oke, Mbak Maria, makasih. Selanjutnya dari Mbak Lisa, kira-kira gimana ya, Mbak? Oke, dari saya. Nah, dari tabel yang sempat disinggung oleh Mbak Maria. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini. Salah satunya itu kegiatan pelatihan kompetensi petugas loket. Nah, tahapan kegiatannya itu seperti identifikasi kebutuhan kompetensi, penyusunan modul, dan evaluasi. Outputnya itu nanti petugas loketnya akan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP. Nah, keterikatannya dengan substansi core value ASN yaitu kompeten dan harmonis karena adanya peningkatan kapasitas dan komunikasi yang empatik dan kolaboratif dengan masyarakat. Nah, kontribusinya terhadap visi misi organisasi yaitu terkait dengan Astacita nomor 3 dan nomor 2, di mana pemberdayaan SDM profesional dan berintegritas, serta pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Nah, penguatan nilai organisasinya yaitu ada nilai kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Itu dari saya, Mas. Oke, Mbak Lisa, udah sesuai sama tabel dan tugas kita ya, tugas kelompok yang diberikan. Selanjutnya dari Mas Firman, kira-kira gimana, Mas? Ya, baik Mas Sabrin. Jadi menurut pendapat saya, menurut pendapat dari Kak Lisa itu sangat betul sekali. Intinya, nilai kompeten itu mendorong ASN dari Kementerian ATR-BPN untuk terus belajar dan menguasai bidangnya. Sementara dari nilai harmonis, itu dapat menumbuhkan empati dan kolaborasi, baik di internal, tim, maupun dengan masyarakat. Nah, jika dua nilai ini diterapkan dengan konsisten, seperti dalam contoh di kantor pertanahan Kota Parepare, maka kepercayaan publik itu dapat meningkat, dan potensi adanya maladministrasi itu dapat ditekan. Kita tidak hanya bicara efisiensi, tapi juga human touch dalam pelayanan. Seperti itu, Mas Sabrin. Oke, mantap Mas Firman. Jadi terima kasih atas diskusi hari ini. Dari diskusi ini kita belajar bahwa penyusunan tabel analisa substansi bukan sekedar administrasi, tapi juga alat refleksi agar kegiatan kita selaras dengan nilai berakhlak dan Astacita ATR-BPN. Kasus Parepare
menjadi pengingat bahwa pelayanan yang kompeten dan harmonis adalah kunci membangun organisasi yang berintegritas dan dipercayai publik. Mari kita terus wujudkan ASN yang berakhlak, mendukung pelayanan agraria yang profesional, transparan, dan humanis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.